Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di lobi Belajar Lebih Memahami. Dan pada malam hari ini Arek TV bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Timur akan mengangkat satu tema yang berkaitan tentang kelangkaan pupuk, khususnya yang ada di Jawa Timur. Fenomena ini bisa dikatakan bukan fenomena yang eksklusif lagi karena hampir terjadi di setiap tahunnya. Kira-kira apa yang menyebabkan kelangkaan pupuk ini bisa berulang setiap tahun? Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Kelangkaan pupuk bersubsidi sudah bukan lagi realitas sesaat. Fenomena ini terjadi hampir setiap tahun termasuk di Jawa Timur. Pemerintah menyatakan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi ini karena ada pemangkasan subsidi. Dari yang semula 13 juta ton per tahun, sekarang PT Pupuk Indonesia hanya sanggup menyediakan 7,8 juta ton pupuk subsidi per tahun. Tak ayal, pengurangan jumlah pupuk bersubsidi ini membuat petani terancam mengalami kerugian. Kondisi ini diperparah dengan keputusan Menteri Pertanian tertanggal 26 November 2013 yang tidak memberikan tambahan subsidi pupuk untuk petani khususnya di Jawa Timur. Sementara di satu sisi dengan naiknya ongkos produksi membuat subsidi pupuk di petani mengalami penurunan secara drastis. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur sudah mengirimkan surat ke Menteri Pertanian pada tanggal 10 Maret 2014 tentang permintaan pupuk ke pusat agar pupuk di Jawa Timur tidak mengalami kelangkaan. Tentu pertanyaan yang timbul adalah siapa yang bermain sampai terjadi kelangkaan yang mencekik para petani yang merupakan pahlawan dalam penyediaan pangan pokok nasional itu. Permasalahan pupuk yang terjadi selalu tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Petani selalu kesulitan mendapatkan pupuk ketika masa tanam dimulai. Dan pada masa seperti itu harga pupuk akan melonjak jauh dari harga eceran tertinggi. Benarkah kelangkaan pupuk bersubsidi yang hampir setiap tahun terjadi karena permainan kotor oknum tertentu? Lantas, bagaimana nasib para petani yang lahannya sudah membutuhkan pupuk, sedang untuk bisa menyalurkan pupuk bersubsidi harus melewati birokrasi yang amat panjang? Semuanya akan dibahas malam hari ini di lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, petani mencari pupuk bersubsidi, itulah tema untuk lobi pada malam hari ini. Dan untuk membahas tema kelangkaan pupuk bersubsidi ini sudah hadir di studio. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda Dr. Andes Agus Dono Wibawanto, M.Hum, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam, Mas. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Berikutnya ada Insinyur Ali Sonani MM, Kepala Seksi Sarana Produksi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam. Kabarnya sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Dr. HM Nur Sucipto, SPSEMM, Ketua Tim Ahli KTNA Jawa Timur. Selamat malam Pak Cipto. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah. Baik, malam hari ini kita membahas satu topik yang bisa dikatakan setiap tahun menjadi agendanya para petani ya Pak ya, karena setiap tahun harus mencari pupuk bersubsidi karena berebut begitu. Saya ke Pak Agus Dono dulu terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab kelangkaan pupuk di tahun ini Pak? Kelangkaan pupuk di tahun ini itu sebetulnya itu bisa saya katakan keputusan politik Jakarta, yaitu dia mengurangi, kalau anggarannya tetap. Anggaran tetap 21 triliun. Oke. Tetapi itu kan perhitungan audit BPK tahun 2012. Oke. Akibatnya dengan dana 21 triliun ini, dengan HPP yang saat ini, tetapi HET-nya tidak dinaikkan, pasti jumlah volume yang didapat dari uang 21 pasti berkurang. Padahal menurut rencana RKAP tahun 2014 kebutuhan itu hampir 11 juta, kurang lebih 11 juta. Iya. Penyaluran pupuk per Mei tahun 2014 sudah 7,7 juta, artinya sudah 108%. Itu Permentan ya, Ketentuan Permen 122 tahun 2013. Kalau hal ini tetap dibiarkan, saya prediksi bulan Agustus sudah nggak ada pupuk. Makanya kami dari Komisi B ke Jakarta melalui Kementerian Pertanian, diterima oleh Dirjen Prasarana Sarana. Kita juga menemui Direktur Anggaran 3 Kementerian Keuangan, kita juga ketemu dengan Pupuk Indonesia, kita juga ketemu dengan Petrokimia, kita juga ketemu dengan kabupaten kota. Oke. Nah,
Dari persoalan itu kita mengajukan usulan. Tanggal 22 Juni nanti disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Pertanian usulan penambahan. Kenapa penambahan? Ya kalau tidak ditambah, yang seharusnya nasional kurang 1,7 juta, itu kalau nggak ditambah pasti ada kelangkaan. Cuma masalahnya adalah kemarin kita ke Dirjen Keuangan Anggaran 3 disampaikan, sekarang bola itu sudah diberikan kepada Kementerian Pertanian. Nah, beranikah Kementerian Pertanian membuat surat untuk menaikkan harga HET-nya? Menurut prediksi Bapak? Ya, keputusan politik lagi. Padahal sudah saya sampaikan, kalau ini keputusan nggak segera diambil, padahal kita tahu persis presiden yang akan datang itu baru Oktober dilantik. Kalau Agustus sudah nggak ada langkah pupuk, yang susah ini kita. Pasti Komisi B ini pasti dihajar sama beliau-beliau ini. Pasti petani semua protes. Nah, oleh sebab itu kami menyampaikan saran kepada teman-teman. Kemarin juga kami sudah bicara dengan Pupuk Indonesia. Beranikah Pupuk Indonesia mengambil langkah manakala petani melihat di gudang itu banyak pupuk. Padahal pupuk bersubsidi itu harus disalurkan sesuai dengan ketentuannya. Artinya apa? Petrokimia itu hanya fasilitator sebagai kayak tukang pos. Dia memberikan pupuk itu sudah by name by address. Padahal pupuk memang nggak ada. Nah, inilah salah satu kenapa kita dorong keberanian Kementerian Pertanian untuk mengambil keputusan. Nah, kalau tidak, sayangnya gini Mas, sayangnya kita waktu mau ke DPR Komisi 4, akibatnya kita via surat, mereka baru reses. Kita nggak bisa ketemu. Tetapi keputusan politik sudah. Karena kemarin 2 hari yang lalu kita ke Dirjen Keuangan sudah ada kepastian. Tapi ini kan boleh dilempar ke Kementerian Pertanian. Baik. Kalau dari Pak Ali Sonani sendiri melihatnya, kalau dari Komisi B pandangannya seperti ini. Dari Pak Ali Sonani, melihat kelangkaan pupuk bersubsidi ini saat ini, faktornya karena apa? Kami sebetulnya istilah kelangkaan kurang sependapat, yang benar adalah kekurangan pupuk. Memang betul. Alokasi 1 tahun untuk Jawa Timur memang kurang. Tapi sampai bulan ini mestinya tidak kurang karena masih bisa direalokasi. Jadi pupuk itu dari alokasi nasional yang dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian di breakdown menjadi peraturan gubernur untuk alokasi tiap kabupaten kota di Jawa Timur ini, dan dari alokasi dari kabupaten kota di Jawa Timur ini akan di breakdown oleh peraturan bupati wali kota per kecamatan. Nah, dari alokasi itu dalam 1 tahun memang kurang karena jatah di tahun 2014 ini misalnya contohnya jatah urea itu hanya 865.700 ton. Ya. Nah, dari itu memang 1 tahun kurang. Biasanya Jawa Timur aman itu di angka 900 ya, hampir 1 juta ya, 1 juta ton itu urea ya. Sebelum saya ke Pak Cipto, ada satu artikel yang sudah saya dapatkan ini dari tribunnews.com. Dalam artikel ini berjudul Petani Situbondo Kelimpungan Pupuk Bersubsidi Langka. Ini pada tanggal 5 Mei 2014. Pak Sucipto, apakah Anda sudah mendapatkan laporan-laporan begitu dari petani-petani yang ada di Jawa Timur? Peta-peta mana saja kah yang ada di Jawa Timur yang mencari pupuk bersubsidi ini petaninya? Saya 5 tahun jadi Wakil Ketua HKTI Jawa Timur. Jadi Sekretaris HKTI Jawa Timur, dan sekarang kan tim ahli KTNA Jawa Timur. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Sudah hafal betul? Sudah hafal betul. Jadi kalau menurut hukum ekonomi Mas, di mana ada kekurangan, pasti kan akan terjadi suatu lonjakan. Satu. Yang kedua, disparitas harga. Ya, kalau tadi ada yang bermain atau tidak, saya tidak akan mengatakan di bermain atau tidak, saya akan mengatakan disparitas harga. Disparitas harga. Subsidi dan non subsidi. Kalau subsidi kan 1.800 ya Pak. Non subsidi itu 4.900. Apakah tidak menarik gadis cantik ini? Loh, ini kan wajar dalam segi bisnis kan gitu. Ya, satu. Yang kedua, pupuk itu kan ada 2 penggunaan. Untuk tanaman pangan itu yang dapat subsidi, tapi kalau untuk perkebunan ini kan nggak dapat. Dapat. Ya dapat? Dapat. Dapat semua. Dapat semua. Nah, tuh.
Lalu yang ketiga, dengan rakyat. yang selama ini belum terpecahkan, saya kan di KTNA ini kan tahu persis Mas. Jadi yang mendapatkan jatah pupuk melalui RDKK ini kan lahan-lahan yang minimal ya, yang 3.500 meter persegi. Ya, sekarang ini Jawa Timur ini orang rata-rata loh ya, yang punya tanah setengah hektar itu susah. Ya Bapak, rata-rata 0,3 hektar. Kalau saya punya anak 3, ya Pak, tanah saya 0,3 hektar. Sudah dapat. Anak saya kawin semua. Apa yang terjadi? Kita bagi 3, Pak. Nah, kalau sudah dibagi 3 ini, nama 3 anak ini tidak akan tercantum dalam RDKK. Bagaimana mau beli pupuk dia tidak tercantum? Ini persoalan. Ini yang terjadi di lapangan itu. Baik, kalau tadi kesimpulannya mungkin pupuk tidak langka begitu ya Pak. Ya. Namun pengalokasiannya, realokasinya masih semrawut bisa dikatakan Ya, begitu. seperti yang disampaikan beliau ini, Iya. pupuk itu tidak langka. Jatahnya itu sudah segitu. Kira-kira mungkin tidak Pak, pupuk yang seharusnya untuk petani yang bersubsidi itu dialirkan ke yang tidak bersubsidi? Mungkin nggak dijawab nanti Pak ya, karena kita harus jeda dulu. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali saat lagi.